Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang saya muliakan, segala puji untuk Allah dan salawat beriring salam untuk junjungan kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, sejak manusia itu ada, sudah terjadi persaingan antara orang, entah bersaing merebut ranah, merebut wilayah, entah bersaing merebut asetmu, entah bersaing merebut kekuasaan, mungkin juga bersaing berebut ini, juga mungkin bersaing berebut laki. Bapak Ibu, anak Nabi Adam saja baru generasi pertama, antara Habil dan Qabil berbunuh-bunuhan berebut ini, memperebutkan iklim. Nah, belum lama ini Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu pernah didengar di TV bagaimana terjadi perebutan laki. Seorang mahasiswi Universitas Lampung Kemakmuran pacaran dengan seorang polisi yang mirisnya justru bernama Muhammad, yakni Muhammad Iseli. Sebulan lagi Muhammad akan menikah dengan orang lain, Muhammad Iseli ini. Tapi kenapa ingin berebut laki, dia pacaran juga dengan Muhammad Iseli, diajak pergi ke suatu tempat naik mobil juga. Nah, kemudian diserahkan segalanya dengan harapan itu adalah cara menjebak agar Muhammad Iseli mau nikah dengan dia. Berebut laki. Saya ingat sebuah nyanyi dari Emilia Contessa dalam bahasa Minang, bisa ku mimpi. Bapak Ibu, tidak ada salahnya saya sedikit ngaji Bu ya, untuk kepentingan dakwah juga agar ibu di belakang tak tidur tuh. Disangko mimpi dalam lalu, bakih bantah rengkan iyo sabana kejadian. Ulah hati terlampau haru, badan nyawa dan sarahkan. Ini baknangku kejadian. Mati sudah Bapak Ibu, dia berbuat lagi. Bapak Ibu, dalam persaingan itu nenek moyang kita saja, mungkin ada di antara kita bapak yang sudah agak tua, merasakan pedihnya di bawah jajahan Belanda. Dan puncak persaingan itu Bapak Ibu adalah terjadi pada Perang Dunia Kedua. Lebih 60 juta orang mati, Pak. Itu mana persaingan untuk kena perebutan wilayah, perebutan aset dan sebagainya. Bapak Ibu, pada tanggal 24 Oktober tahun 45 dibentuklah Badan Dunia PBB. Lebih dulu kita merdeka dengan harapan berbagai deklarasi yang dimunculkan oleh PBB bisa menghormati hak orang lain. Tapi jangan Bapak Ibu kira persaingan telah berhenti. Kalau dulu persaingan Bapak Ibu melalui penaklukan kekuatan senjata dan sebagainya seperti yang dirasakan oleh nenek moyang kita. Tapi semakin modern zaman dan kasus semakin ada penghargaan terhadap hak bangsa, hak orang ini dan itu, ternyata Bapak Ibu persaingan itu tidak pernah berhenti. Lihat saja sekarang bagai amanah Amerika dengan begitu merasa perkasanya
menangkap Maduro, presiden Venezuela. Dibikinlah alasan, oh Anda pedagang narkoba, pelindung narkoba, ini dan itu. Tapi tanpa malu-malu, terang pada hakikatnya ketahuan belangnya. Tanpa malu-malu disebutkan, kami ingin mengelola minyak Venezuela karena hasil, karena persaingan. Nah, bagaimana juga yang dilakukan oleh Yahudi terhadap daerah Gaza, bahkan diklaim tepi barat sekarang adalah tanah negara. Terjadi persaingan, tapi ada yang lebih miris Bapak Ibu, persaingan yang kadang-kadang kita tidak sadar. Persaingan yang hebat itu adalah lebih-lebih anak muda ini yang masuk ke pelajar. Ingat betul lah, terjadi persaingan pada pola pikir. Penjajahan berubah bentuk Bapak Ibu, dan kekuatan senjata, penaklukan sebagainya. Lebih parah lagi adalah penjajahan pola pikir. Lah, bagaimana pola pikir kita dijajah agar kita kalah dalam persaingan itu? Yang pertama dilakukan orang terhadap kita adalah dengan menjual mimpi. Dijualnya mimpi-mimpi Pak. Lah hiolo kecewa, bersiwelewaranlah berita-berita yang berbau mimpi ini dan itu yang kadang-kadang disetting. Kita kan punya HP nih, mengalir Bapak di dalam HP kita yang semuanya seakan-akan kita benarkan, kita kuikan. Jadilah kita sibuk bermimpi. Sebagai contoh Bapak Ibu, carilah nanti di YouTube gitu, atau di Google kota Tel Aviv, karena kita pendukung Palestina. Kota Tel Aviv dilanda gempa hebat sehingga tanah di kota turun 1 meter ke bawah tanah, banyak korban. Kita bilang mati kalian Yahudi, rasailah karena membunuh Muslim. Pada kesempatan lain nampak lagi gambar di YouTube dan di HP kita ini dan itu begitu banyak. Kota Tel Aviv terbakar. Pada kesempatan lain lagi, ketika pasukan Yahudi masuk ke wilayah Palestina dan Gaza itu, mereka berhadapan dengan pasukan berbaju putih yang tak mempan ditembak oleh Yahudi. Rupanya Allah mengirimkan malaikat untuk membantu Gaza. Oh iya, belum tak bersorak, iya, matilah kalian Yahudi, rasailah. Bapak Ibu, gambar bisa disetting, jangan langsung dioyekan. Dia ingin membuai Bapak Ibu dengan mimpi agar Bapak Ibu tidak lagi berpikir logis, tidak lagi berpikir realistis, sehingga lupa akar masalah. Akar masalah sebetulnya Bapak Ibu pada ini. Kenapa? Lihatlah itu jumlah penduduk Gaza yang telah meninggal di serbu Yahudi, lebih 70.000. Korban di pihak Yahudi Pak hanya sekitar 2.000. Itulah perbandingannya. Kenapa? Teknologi persenjataan pada Yahudi tidak tanggung-tanggung, yang dibuat dengan ini Pak, tidak dengan mimpi, dibuat dengan ilmu. Terakhir lihat Pak, uji senjata baru mereka, ditembakkan ke Gaza, menguap sekitar 3.000 warga Palestina. Menguap Pak, tidak kosobo abu juga bagaimana? Bayangkan itu. Akar masalah pada ilmu. Wah sibuk juga baru jo mimpi. Nah Bapak Ibu, sayangnya dan mirisnya ada juga nih sebagian dari ustaz kita yang juga menjual mimpi pada Bapak dan Ibu. Sibuk pula kita bermimpi. Contoh dalam menghadapi bulan Ramadan ini dan nanti datang Idul Fitri. Nah, dibilang lagi kepada Bapak Ibu begitu datang 1 Syawal, hadirin semua, bergembiralah Anda. Anda telah bersih dari segala dosa, ibarat bayi yang lahir pagi-pagi. Oh ye, kata jamaahnya, Anda diayun dengan mimpi. Bapak Ibu, jangan dulu Pak Bu merasa 0 kilometer dari segala dosa. No, puasa ini Bapak Ibu mirip dengan haji.
Ada haji yang diterima oleh Allah, istilahnya sering disebut haji mabrur. Tapi juga ada yang mardud, Pak, ada yang ditolak. Begitu juga puasa. Nah, apa kata Nabi? Siapa yang puasa dengan penuh iman dan penuh perhitungan, hati-hati bu, baca teks, jangan dengan mimpi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Akan, ibu baca nanti habis Ramadan bunyinya tetap akan. Jangan dipindah telahnya ke depan, tetap akan. Nah, tidak semuanya pula jadi mabrur. Kenapa? Nabi juga mengatakan Bapak Ibu pada kita, betapa banyak mereka yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ada dua kemungkinan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ini saya akan menjual mimpi pula kepada Bapak Ibu? Tidak berani saya, Bapak Ibu. Fitri artinya bukan suci. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, makanya bertadaruslah dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi pada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal fitri, antara katanya sama. Fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Titik sampai di situ. Tiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fitri. Ayah ibunya lah yang meyahudikan dia. Ayah ibunya lah yang menasranikan dia. Ayah ibunya lah yang memajusikan dia. Majusi itu agama penyembah api, Pak. Ayah ibunya yang memajusikan. Anehnya, kalau fitri kita artikan suci, Bapak Ibu. Suci bukan nama agama, Bapak Ibu. Bukan. Andai ada suatu daftar isian, format, harusnya diisi identitas Bapak Ibu, nama, titik 2, Rosna, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, tanggal sekian, alamat, agama, Bapak Ibu kan titik 2, suci. Allah kurang bu, tidak lu suci nama agama, dia suci kata sifat. Nah, uniknya kalau kita terjemahkan suci, ayah ibunya meyahudikan, ayah ibu menasranikan, ayah ibu memajusikan. Kalau suci ini, andai kita artikan suci, kenapa Nabi nak menambahkan pula ayah ibu pula yang mengislamkan? Mestinya ada kata yusallimanihi, tagak dek bapak mandeh lo Islam. Tapi tidak ada kata tagak dek bapak mandeh lo Islamnya. Nah, pertanyaan kita sekarang mestinya kalau begitu tepatkah fitri diartikan suci? Ternyata kalau Bapak Ibu mau tadarus, jawabannya ada dalam surat Ar-Rum ayat 30. Apa kata Allah? Fa'atim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Adapkan wajah Bapak Ibu itu dengan fokus kepada agama yang lurus itu. Apa agama yang lurus di sisi Allah? Bapak tahu pasti jawabannya Islam, Pak. Kata berikut dari ayat fitratullah, itu nyonan fitri dari Allah. Manusia lahir membawa fitri itu. Jadi fitri identik Islam. Islam sama dengan fitri, fitri alias Islam. Nah, makanya hadis dari Nabi tadi, tiap anak lahir dalam keadaan Islam. Bapak ibu yang meyahudikan, bapak ibu yang menasranikan, dan bapak ibu yang memajusikan. Makanya tidak ditambah lagi bapak ibu pula yang Islam, kan tidak ditambah. Nah, betulkah anak lahir Islam? Baca lagi surah Al-A'raf ayat 182. Ketika anak keturunan Adam itu dikeluarkan dari sulbi ayah mereka, masuk dalam rahim ibu, bakal jadi janin nih nanti, kami tiupkan roh. Ketika ditiupkan roh itu, kami minta syahadat pada mereka, alastu birabbikum,
maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu yang Esa? Kalau enggak jadi ditiupkan rohnya, enggak jadi enggak hidup. Apa jawab para? Qalu bala syahidna. Benar Allah, kami bersahadat denganmu. Pas yang dikatakan Nabi tadi, dia anak lahir dalam keadaan Islam. Jadi kembali Bapak Ibu ke Fitri 1 Syawal, Islam menghendaki yang fokus ke Islam tuh jangan setengah juga, tarawih juga, korupsi juga, beraja juga, tapi nyontek juga ujian, ndak jo nuntut ilmu, sapayang jo main ngintip orang senangan di juga. Tidak fokus Bapak Ibu. Jadi dengan datang Fitri, Allah menagih janji, bukan pemutihan dosa. Makanya hati-hati. Makanya Bapak Ibu, lucu jadinya kalau diklaim, oh kalau bersih 1 Syawal enak aja ustadznya, orang belum sidang akhirat kok merasa telah dapat gerasi. Menyidang Bapak Ibu nanti adalah Allah. Ketika lah mati waksadonya kiamat, baru wak disidang di hadapan Allah. Menyidang awak adalah afekto Allah pada ustaz itu. Ketika sidang itu terjadi, apa kata Allah? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah, sebesar atom kebaikan Bapak Ibu bikin, semua pada sidang akhirat itu akan tampak. Sebesar zarah kejahatan Bapak Ibu bikin, semua akan tampak. Nunado lah Bapak Ibu nanti pada sidang akhirat tuh hak veto Allah. Aku nak bisa diapui, oh Ustaz yo aku naninda. Makanya Bapak Ibu baca lagi surat An-Najm ayat 32. Mengklaim telah bersih dari segala dosa. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Kau jangan mengklaim pula dirimu telah suci. Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa di antaramu. Kalau Allah tahu mana benar-benar bertakwa, tahu Allah mana pura-pura, mana alim berlagak, mana yang zalim berlagak alim, tahu apa Bapak Ibu. Jadi makanya dengan sibuk bermimpi juga di dalam surat An-Nisa 1, 2, 3. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Balasan dari Tuhanmu itu nanti bukan berdasar mimpimu itu, bukan berdasar angan-angan kosongmu, bukan pula berdasar angan-angan ahli kitab. Mayyasu ayyujazabihi. Sedikit pun kejahatan Bapak Ibu bikin, terima dulu pembagian. Nah Bapak Ibu tahu bagaimana ahli kitab orang Kristen misalnya Pak, Nasrani, begitu dia meninggal dunia diiklankan di koran. Beda dengan kita di Islam. Kalau kita ada yang meninggal diiklankan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Kristen RIP singkatan Inggris, tapi tulisan di bawahnya yang penting. Apa bunyinya Bapak Ibu? Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. No, kata Allah, mirip juga dengan kita pas 1 Syawal Fitri. Ada yang mati 1 Syawal merasa diketapel masuk surga. Tunggu dulu dong balasan dari Tuhanmu, bukan berdasar mimpimu itu, bukan pula berdasar angan-angan ahli kitab. Tapi karena kultur kita barangkali kita sibuk dan diasihkan dibuai oleh mimpi. Makanya sinetron, film-film yang menjual mimpi tinggi ratingnya dalam tayangan. Mungkin banyak berkena asik bermimpi, sibuk bermimpi, dijuallah mimpi oleh orang kepada kita, karena kita juga suka membeli mimpi. Makanya Bapak Ibu,
Saya ajak Bapak Ibu sekarang untuk bangun dari mimpi. Mimpi indah kok tuh Ustaz Iko lewat sana mimpi indahnya jagoan. Jengkel kan Ustaz. Jangan jengkel pada saya Bapak Ibu. Saya hanya mengajak Bapak Ibu aja untuk bangun dari mimpi. Bertadarislah dengan Al-Quran Al-Karim. Kada sibuk menjual mimpi lah. Makanya di kultur kita Bapak Ibu terjadi tradisi ketika Idul Fitri itu datang, selalu kita ucapkan Pak Kadamu minal aidin wal faidin. Berapa kali Bapak Ibu mengucapkan itu? Bapak Ibu tidak ada dalam Quran ataupun hadis ketika satu Syawal nanti itu datang ucapkan minal aidin wal faidin, tidak ada. Ibu kira artinya mohon maaf lahir batin? Tidak. Peristiwa minal aidin wal faizin terjadi dalam perang Badar. Ketika itu umat Islam melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Dalam pertempuran dahsyat yang penuh heroik itu, ternyata umat Muslim keluar sebagai pemenang. Banyak Bapak Ibu didapat harta rampasan perang, banyak tawanan musuh yang dibawa. Tetapi ada juga pasukan muslim yang syuhada, yang mati syahid. Dalam perjalanan pulang, apa kata sahabat pada Nabi? Nabi, minal aidin wal faizin. Kita telah berjuang Nabi dengan penuh heroik, dengan mati-matian, dan kini kita telah menang. Jawab Nabi, oh iya, minal aidin wal faizin. Yang dikatakan Nabi dengan sahabat Bapak Ibu adalah fakta, bukan fiksi, bukan mimpi. Oh, kata pakai pada Idul Fitri. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mimpi. Kemudian kita adakan lagi acara ini, kultur kita juga nih Pak. Kita adakan cara halal bihalal. Oh, ada di luar negeri sana orang adakan cara di kedubes kita. Tidak ada, pergilah ke negara lain, tidak ada halal bihalal. Bapak Ibu tahu artinya halal bihalal? Halal dengan yang halal, dibikin spanduk besar. Tuhan baku kumpu kami nanala jonan halal wah di gedung gua. Kok lah ngaku iulah halal kasabul. Gitu. Enggak Bapak Ibu, jangan-jangan oto pajero yang Bapak Ibu bawa ke halal bihalal kiriman paman Gayus dari Jakarta yang korupsi dengan terpajak. Loh, jangan-jangan baju yang Bapak Ibu bawa hasil proyek fiktif dari kantor. Itu ala-ala gitu Pak? No. Tidak berarti Bu, saya melarang Bu ya. Tapi silakan ngadakan acara itu bagus. Silaturahmi itu bagus. Nah, tapi namanya nggak usah halal bihalal lah. Nanti kita tenggelam dalam mimpi. Beri aja nama Tarakat Masuk. Pisah bukan nyoba cara, ajak silaturahmi atau apa kek gitu, yang menyebabkan Bapak Ibu tidak terbawa arus di dalam mimpi. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ada cara lain bagi orang lain untuk mengalahkan kita dalam persaingan. Di samping menjual mimpi adalah dengan meningkatkan ego. Bapak Ibu, baik kita maui atau tidak, dengan kemajuan teknologi sekarang di bidang informasi, begitu banyak Bapak Ibu dimasukkan dalam grup WA, suka atau tidak suka. Jika puluhan grup WA, di dalam grup WA itu bersiliweran Pak, berita-berita hoax yang langsung kita kan. Oh, ini dari grup kita, dari kawan grup kita. Ya betul, semuanya seolah-olah langsung di-share tanpa check and recheck. Meningkat ego, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Tiap-tiap golongan, tiap-tiap grup merasa benar apa yang ada dalam grupnya. Oh iya, bola kata kita tanpa dicek kebenarannya. Mungkin ayah penderita diabetes. Nah, kemudian bila Anda kumpulkan daun ini dengan ini dan itu,
Kemudian anak-anak tinggal 1 gelas, minum airnya, diabetesnya akan sembuh dalam seminggu. Oh langsung pula di-share tanpa dicek kebenarannya. Bapak Ibu, jangan-jangan malah terjadi pembekakan jantung, perapuhan tulang dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasik binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, bila datang orang fasik bawa informasi, ngirim berita pada Anda, cek dulu kebenarannya, cek and recheck dulu kebenarannya, jangan asal jangan asal share. Nah, kita asal share, asal tanpa dicek and recheck dulu. Dalam ayat itu dilanjutkan ke Bapak Ibu agar Anda tidak menimbulkan malapetaka, musibah kepada golongan lain gara-gara tanpa cek and recheck Anda share, yang menyebabkan kamu menyesal di akhirat. Kenapa kamu menyesal di akhirat? Karena berdosa. Al fitnah asadu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Makanya dicek dulu di Bapak Ibu, jangan asal share. Oh ijazah Jokowi palsu, share. Tunggu dulu, banyak cara orang meningkatkan ego. Oh enggak mengerti bagaimana kebenarannya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Disebutkan Allah dalam surat An-Nahl 43. Tanya pada ahlinya, tanya yang berkompeten kalau Anda tak ngerti sesuatu. Oh ini palsu tak? Coba tanya tuh rektor UGM, tanya tuh dekan Fakultas Kehutanan, apa jawaban mereka? Tanya pada yang berkompeten, jangan asal share ini dan itu. Itu cara orang untuk meningkatkan ego Bapak dan Ibu, lebih-lebih adik ini semua. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, walau saya nyebut Jokowi, jangan dikira oh Pak Jokowi pendukung Jokowi, langsung Anda menyimpulkan keliru lagi. Tunggu dulu, karena Islam mengajarkan kita begini loh, agar Anda tidak menjadi penyebar fitnah dengan meningkatkan ego grup kita lah yang betul, inilah yang betul. Islam sudah mengajarkan kepada kita, tanya dulu pada yang berkompeten kalau Anda tidak mengerti sesuatu. Bapak Ibu, hadis sahih saja baru dikatakan hadis sahih bila mata rantai berita itu tidak pernah terputus. Mata rantai itu sanad, Pak. Mulai dari sumber berita, si sumber berita dapat dari siapa, dapat dari siapa dapat dari siapa, sampai langsung tidak ada mata rantai yang terputus, namanya sanad. Contoh, si A dapat berita dari si B dapat dari si C dari D dari E dari F dari Aisyah Nabi Wana dan mengecek. Tidak ada yang missing link, tidak ada mata rantai yang terputus, baru hadis sahih. Anda satu saja mata rantai yang missing link, tidak hadis sahih, Pak. Awak berita tanpa sumber, tanpa informasi, kadang-kadang tidak jalih mata rantai, langsung di-share ini dan itu. Itu yang diajarkan Islam kepada kita. Tanpa kita sadari, naik ego awak, begitu sulit untuk diberikan kebenaran, untuk membuka otak, lapisan otak yang mengunci kebenaran. Susah pada pengertian. Nah, kalau nilai-nilai seperti itu Bapak Ibu tanamkan kepada anak, tanamkan kepada cucu. Harapan anak Bapak dan Ibu akan jadi penonton di negeri sendiri. Tidak akan lulus tes apapun dalam wawancara. Tes BUMN dia, tes Pertamina dia, tes perbankan dia, tes hakim dia, tes jaksa dia. Pada ujung-ujung tes selalu ada tes wawancara. Pada tes wawancara Bapak Ibu yang dilihat betul adalah anakku wawasannya luas enggak, anakku ego enggak. Orang ego itu wawasannya sempit, Pak. Begitu mudah bagi si pewawancara untuk menelanjangi. Semenit saja cukup. Anakku sabana ego. Saya beri contoh sederhana Bapak Ibu. Saya pernah dilibatkan oleh Mahkamah Agung untuk mewawancara tes hakim ketika itu masih tersisa sekitar 4.000 orang. Kemudian diadakan tes wawancara, saya ditempatkan di Medan.
Ditanya begini, ketika Anda kuliah dulu di Fakultas Hukum, siapa nama teman yang Anda ingat? Orang seni Pak? Siapa lagi? Orang seni Pak? Siapa lagi? Mulai mikir. Oleh tekanan suara Melayu Pak Acu, yang maja hukum tata negara, tahu siapa? Nggak tahu adanya nama Pak Yuslim dah. Lupa Pak, nggak tahu dah. Anak ego 4 tahun lebih kuliah di Fakultas Hukum, nggak apa nama bahasanya. Sampai tahun kuliah dulu nama kawan yang tahunya anak ego. Kenapa? Menurut Anda nama terbaik di bumi adalah nama Anda, maka nama Anda lah yang perlu dihafal oleh orang lain. Ego lah tertelanjangi Pak. Jadi kalau ibu-ibu bapak misalnya ketemu orang baru, kenalan, siapa kamu? Yati. Kalau awak siapa kamu? Ampur Rosmi. Sebulan lagi ketemu lagi di pasaraya. Apa kata si Rosmi? Bu Yati, maaf kabarku. Maaf, di mana Pak di luar Basmun. Anda ego. Orang yang sulit menghafal nama orang lain, orang ego. Contoh sederhana yang lain lagi, Anda hobi nyanyi. Sedikit-sedikit Pak, itu pun di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri. Lah menurut Anda penyanyi pop terbaik Indonesia siapa? Bingung? Pernah dengar nama Yudika? Rasa-rasanya pernah Pak? Atau nama Rosa? Rasa-rasanya pernah? Kadin, Krisdayanti? Pernah dengarnya? Enggak tahu. Mungkin tak bakat nyanyi pop. Nah, nyanyi kasidah sekarang. Pernah dengar nama Asmi Dardarwis? Enggak juga. Atau enggak hobi nyanyi dangdut mungkin. Pernah dengar nama Nasar? Enggak bisa mencobakan satu nyanyi? Enggak juga. Mungkin Anda ini enggak bakat nyanyi Indonesia. Mungkin nyanyi internasional lah, nyanyi bahasa Inggris. Pernah dengar nama Maria Carey? Celine Dion? Angkat bau lagi. Anak ego. Kenapa? Anda lihat di sini kesimpulannya adalah menurut Anda suara terbaik di bumi adalah suara Anda. Makanya nak kakak bulu roma Anda mandangnya suara Fanny Fabiola. Nggak tahu, maka tidak perlu dikenal pun tidak seakan-akan namanya. Anda ego, karena menurut Anda suara terbaik adalah suara Anda. Begitu gagal tes wawancara, Anda akan bilang entah apa-apa sema ya nanya uji, nggak ada hubungan dengan pelajaran dengan mata kuliah. Ini tanya penyanyi Fanny Fabiola yang meniru nyanyi Celine Dion, nggak tahu bagaimana dia penuh yang lulus telah ditentukan ayah nepotisme. Anda nggak tahu, Anda telah tertelanjangi, Anda ego, karena Anda dipupuk keegoan oleh bapak dan mak. Itu persoalan. Anda akan menjadi penonton di negeri sendiri. Makanya bapak ibu, belajarlah dengan Islam. Buka selimut yang menyelimuti otak agar membuka diri terhadap kebenaran. Ini Islam mengajarkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.